Oh, emang di pinggir ya? Pak Rifat, ini di pinggir moderatornya. Apa di tengah? Dia di sini. Di pinggir aja. Jadi aja ya, gini ya. Iya, udah. Sebentar pas selesai geser dikit. Geser ke tengah, ke tengah. Nah, udah. Oke, udah. Masa ngomong? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anak sekalian, dimanapun kalian berada, pada pagi hari ini kita awali acara hari ini dengan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat Allah kita sampai sekarang, berkat nikmat Allah kita sampai sekarang masih diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat walafiat, juga alhamdulillah terutama banget kita masih dihindarkan, masih dijauhi dari wabah yang bernama virus corona. Maka selayaknya lah kita selalu bersyukur, mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Lalu yang kedua, senantiasa kita curahkan, kita limpahkan kepada salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita menjadi manusia yang beriman. Karena berkat beliaulah kita bisa menjadi orang yang mampu meneladani suatu suri tauladan yang sangat baik yang bersumber dari Nabi Muhammad. Insya Allah semoga atas salawat salam yang kita sampaikan kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya kelak. Nah, anak-anak sekalian, seperti biasa, acara dari tahun ke tahun yang telah diselenggarakan oleh Tiara Aksara, kita selalu menyelenggarakan acara peringatan Hari Besar Islam. Salah satunya acara tersebut berada di bulan Muharram, bulan yang saat ini telah kita jalani. Apa aja acaranya? Saya akan membacakan susunan acara yang akan diselenggarakan pada pagi hari ini. Yang pertama ialah pembukaan. Lalu kita lanjutkan setelah pembukaan, yaitu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Adinda Nawafila dari unit SMK. Dan yang ketiga ialah tahfidzul Quran, yang mana surat Al-Quran yang dibacakan salah satunya berasal dari juz 29 dan juz 28. Dan itu akan dibawakan oleh Anissa Salsabila dan Gendis Larasati dari unit SMP. Beranjak lagi, acara yang keempat yaitu pembacaan Asmaul Husna oleh siswa-siswi Tiara Aksara dari unit SD, SMP, dan SMK. Dan acara inti yaitu tausiah keagamaan yang akan langsung dibacakan, yang akan langsung dibawakan oleh Ustadz Ahmad Siddiq, SPDI. Sebelum beranjak dari semua acara-acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini, maka sebaiknya lah kita berdoa kepada Allah, semoga acara yang akan terselenggara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, khidmat, dan menjadi banyak pelajaran yang akan kita petik.
Oke, langsung saja kita beranjak. Kita mulai acaranya dengan membaca suratul Fatihah ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beranjak ke acara yang kedua, kita akan dengarkan lantunan indah ayat suci Al-Quran, tepatnya surat Al-Hasyr ayat 18 sampai ayat 22 yang akan dibacakan oleh Adinda Nawafila. Kepadanya saya persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم Ulaika humul fasikun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, suaranya itu begitu indah, yang mana setiap kita mendengarkan itu akan mendapatkan pahala, dan juga apabila kalian juga ikut membacanya, maka pahala kalian akan berlipat ganda. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang begitu indah, yang telah dilantunkan oleh Adinda Nawafila tadi, menjadi penyemangat kita untuk menjadi penghafal Quran, untuk menjadi bisa membaca Al-Quran, agar Al-Quran ini menjadi syafaat kita nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Lalu beranjak ke acara yang selanjutnya, nggak kalah keren dari acara yang tadi. Yang kedua, kita akan mendengarkan bacaan tahfidzul Quran dari teman-teman kita, dari anak-anak semua, pada juz 28 dan juz 29. Nah, tahfidzul Quran ini akan dibacakan oleh Adinda Anissa Salsabila, juga Adinda Gendis Larasati. Kepadanya dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gendis Larasati dari unit SMP untuk membawakan surat Al-Mulk. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila Santika dari unit SMP, dan saya akan membacakan surah Al-Mulk dan surah Al-Jumu'ah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلى الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب عليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا
منهم يتلو عليه آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل عظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi-lagi pembacaan yang begitu indah, yang begitu merdu yang telah dibawakan oleh teman-teman kalian, yaitu surat Al-Mulk dan surat Al-Jumu'ah, berada di juz 28 dan juz 29. Yang mana alhamdulillah kita itu senantiasa mampu untuk menghafal Quran dan menjadi bagian yang penting dalam agama kita. Semoga lagi-lagi saya katakan Al-Quran ini menjadi syafaat kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Beranjak ke acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan Asmaul Husna yang akan dibawakan oleh siswa-siswi Tiara Aksara mulai dari SD, SMP, dan SMK. Yang mana pembacaan tersebut akan dibacakan serentak langsung di sini. Kepada siswa-siswi Tiara Aksara, saya persilahkan dengan segala hormat. Nah. Yang biru berapa kesini dikit?
Nah, ke depan. Nah udah gitu ya pas ya. Nah ini geser sedikit ke sini. Sedikit lagi. Nah udah gitu ya. Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillah ibadana walhamdulillah rabbina wa salatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliku ya Bari ya Musawwir ya Ghafar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Khabir ya Basir ya Ghafir ya Rafi'u ya Mu'id ya Muzilu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabiru ya Halim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabir ya Hafiz ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'isu ya Syahid ya Haqqu ya Wakil ya Qawi ya Mati ya Waliyu ya Hamid ya Musi ya Mubdi ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awal ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwab ya Muntakim ya Afu ya Rauf ya Malik Malikal Mulki Zal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Mughni ya Maniyu ya Daru ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi ya Baqiyu ya Waris ya Rashidu ya Sabur Azza Jalla zikruhu
bi asma'ikal husna ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa dzurriyyatina kafir an sayiatina wastur ala uyubina wazkur ala nuksodina warfa darajatina wazirna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daiman hayatina illa khairil qaribna anni syaribahirna wal qur'an ruja'una akhiranil nalmuna balik maqasidana wabil hawaidana walhamdulillahina allazi hadana salli wa salim ala taha khalilir rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiri zaman. Amin ya Allah, amin, amin ya Allah, amin, amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Barusan kita telah mendengarkan bacaan Asmaul Husna, yang mana bacaan ini selalu rutin dilakukan di Tiara Aksara sebelum era pandemi sekarang. Hampir setiap pagi dan terkhusus jika hari Jumat, kalian akan mendengarkan bacaan ini kompak dari seluruh unit. Agak rindu sebenarnya dengan suasana seperti itu. Namun apa daya, karena pandemi masih berjalan, kita hanya bisa berdoa segera pandemi cepat selesai. Dan kita bisa mendengarkan pembacaan Asmaul Husna seperti tadi lagi, namun dibacakan oleh seluruh unit kompak dalam satu waktu. Beranjak dari acara yang tadi, kita menuju acara selanjutnya, yaitu pembacaan tausiah pemateri yang akan langsung dibacakan, yang akan langsung dibawakan oleh Ustadz Ahmad Siddiq, SPDI. Insya Allah beliau sudah datang sekarang. Langsung saja kita sambut dengan segala hormat kepada Ustadz Ahmad Siddiq, SPDI. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Al-hadis. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini, sampai detik ini, kita masih dikaruniakan oleh Allah berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, disertai dengan nikmat sehat panjang umur, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, terutama aktivitas kita hablum minallah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Juga hablum minan nas, aktivitas kita bersama dengan sesama saudara kita umat manusia. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita, paduka alam, panutan umat manusia dari sejak diutusnya hingga akhir zaman, Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu tersirami oleh sebab kemuliaannya sampai hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi Tiara Aksara, juga segenap para mustami dalam acara memperingati sebuah momentum yang sangat bersejarah, yakni Tahun Baru Islam atau juga disebut dengan Tahun Baru Hijriyah 1443 Hijriyah. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah, selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari segala hal yang membahayakan diri kita, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian dan juga para mustami yang mudah-mudahan kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahun Baru Islam atau biasa juga disebut Tahun Baru Hijriyah ini tidak lepas dari sejarah hijrahnya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang sangat baik ini, dalam acara memperingati Tahun Baru Islam 1443 Hijriah, kita akan berbicara 3 hal. Yang pertama, kita akan berbicara tentang histori dari terjadinya Tahun Baru Hijriah. Yang kedua, kita akan berbicara tentang keutamaan bulan Muharram sebagai penanda awal bulan dalam kalender atau dalam hitungan penanggalan
bulan atau tahun Hijriah. Yang ketiga, kita akan berbicara tentang amaliyah, amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang sangat mulia, sangat baik yang dianjurkan oleh agama untuk kita laksanakan dalam mengisi momentum awal tahun baru Hijriah ini. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi Tiara Aksara dan juga para pendengar. Yang pertama, berbicara Hijriah tidak lepas dari bicara sejarah baginda Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Runtutannya sudah dimulai dari sejak beliau dakwah di Mekah. Dakwah di Mekah yang begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan dari para musyrikin, para kafir Quraisy. Perjalanan terjadi pada bulan Rajab ketika baginda Rasul diperintahkan atau diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya pada tahun itu pula di akhir tahun ke-10 atau di akhir tahun ke-13 Nabi dakwah di Mekah, ada sebagian masyarakat Yasrib yang sudah memeluk Islam atau bahkan yang belum memeluk Islam pada momentum ibadah haji. Dilaksanakanlah dakwah kepada orang-orang Yasrib, sehingga orang Yasrib pulang setelah peristiwa haji kembali ke Yasrib, bertambah umat Islam. Baginda Rasul mendapatkan mendapatkan informasi kabar bahwa masyarakat Yasrib begitu hangat menerima ajaran Islam. Berlanjutlah pada awal bulan Muharram terjadilah peristiwa hijrah yang sebetulnya pada hakikatnya yang melatar belakangi peristiwa hijrah adalah bagaimana Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk membangun sebuah strategi dakwah yang lebih siap untuk menyongsong kemajuan Islam tidak hanya di seantero Jazirah Arab, tetapi ke seluruh penjuru dunia. Ini strategi dakwah. Hijrah adalah sebuah momentum membangun sebuah strategi kekuatan untuk menyiapkan kemajuan Islam itu sendiri. Maka hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrahnya baginda Rasul dari Mekah ke Madinah yang dilatar belakangi sebetulnya dengan tantangan rintangan dakwah yang tadi itu, sehingga Nabi harus diperintahkan beralih ke tempat yang lain yang lebih siap, yang lebih nyaman untuk menyiapkan dakwah atau kelanjutan dakwah Islamiyah ini. Maka hikmah yang bisa kita ambil adalah ketika dalam kehidupan sehari-hari kita merasakan sesuatu yang kurang, sesuatu yang harus diperbaiki, maka penting untuk kita mencari sebuah tempat, mencari sesuatu yang lain untuk membangun perbaikan, untuk membangun kemajuan dalam diri kita, khususnya yakni hablum minallah tadi. Ibadah kita kepada Allah, kita perbaiki, kita tambah kualitas ibadah kita. Maka bila mana sebelumnya, misalkan di satu tempat sulit sekali kita untuk membuat kualitas ibadah kita dengan baik, maka perlu kita mencari tempat yang lain. Itu penting. Tidak hanya tempat, pergaulan pun demikian. Bila mana pergaulan sebelumnya sulit sekali membawa diri kita untuk lebih baik dalam hal beribadah kepada Allah,
maka perlu kita mencari pergaulan yang baru, pergaulan yang lain, yang lebih bisa membawa diri kita lebih taat, lebih baik beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah momentum Hijriah yang tidak hanya sekedar kita ucapkan selamat tahun baru Islam, tapi ada semangat, ada spirit perbaikan kualitas ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, kita bicara tentang keutamaan di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang pertama dalam Hijriah. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang terjadi di dalam bulan Muharram, khususnya di tanggal 10 Muharram, yang biasa kita sering sebut dengan Hari Asyura. Kenapa begitu mulia Muharram ini? Karena terjadi banyak peristiwa-peristiwa yang sangat penting, peristiwa yang bersejarah dari sejak diciptakannya alam semesta ini, dan terus berlanjut perjalanan dakwah para anbiya wal mursalin itu terjadi di bulan Muharram, khususnya di tanggal 10, yakni Hari Asyura. Salah satunya adalah yang pertama tadi, hijrahnya baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah terjadi di bulan Muharram. Peristiwa yang kedua, penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam dimasukkan ke surga setelah diciptakan, surga Firdaus. Dan Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi karena ada kesalahan. Dan setelah turun di bumi, Nabi Adam bertaubat. Dan taubatnya itu diterima oleh Allah pada tanggal 10 Muharram atau Hari Asyura tadi. Penciptaan Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga Firdaus, atau tinggal setelah diciptakan tinggal di surga Firdaus. Dan Nabi Adam diturunkan ke bumi, dan di bumi Nabi Adam bertobat atas kesalahannya yang dilakukan di surga. Semua terjadi di tanggal 10 Muharram. Maka 10 Muharram adalah momentum untuk kita menjadi diri kita yang lebih berkualitas di hadapan Allah, lebih bertakwa di hadapan Allah. Atas hal-hal yang kurang kita perbaiki di bulan Muharram. Momentum, simbol sebuah kebangkitan di Muharram. Meskipun di setiap saat, setiap hari tetap kita harus terus selalu berbuat baik. Lalu ada peristiwa apa lagi? Salah satu dari peristiwa yang terjadi di 10 Muharram adalah ketika baginda Rasul menceritakan tentang kisah-kisah para anbiya wal mursalin. Nabi Yunus ketika dikeluarkan dari perut ikan, Nabi Ayub disembuhkan dari penyakitnya, Nabi Nuh dan umatnya yang diselamatkan dari banjir besar, dan lain sebagainya terjadi di tanggal 10 Muharram atau Hari Asyura. Dan yang paling luar biasa, Rasulullah mengatakan, tidak terjadi pada diriku di 10 Muharram, tetapi akan terjadi di keturunanku. Beliau akan dibunuh dan meninggal secara syahid dalam peperangan yang terjadi di Karbala. Dan itu terjadi. Cucu kesayangan baginda Rasulullah meninggal, dibunuh oleh orang-orang zalim di 10 Muharram yang terjadi di perang Karbala. Ini menunjukkan keistimewaan tanggal 10 Muharram atau yang biasa kita sebut Asyura. Maka dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pasti tersimpan sebuah hikmah yang besar, pasti tersimpan sebuah pelajaran yang besar. Berarti mulia sekali hari itu. Maka karena hari itu begitu mulia, patutlah untuk kita sekarang mengisi momentum
kebangkitan momentum tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah 1443 Hijriah ini untuk kita. Tidak hanya sekedar ucapan, tidak hanya sekedar membuat status dan lain sebagainya. Ini yang terpenting adalah kita isi. Maka pembicaraan yang ketiga adalah amalia, amalan-amalan yang kita dianjurkan, sangat dianjurkan untuk dilaksanakan pada hari itu. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya mengatakan, Abdulus Siyam, Abdulus Sama Ramadan, Syahrullah al-Muharram, yang paling utama, puasa yang paling utama setelah ba'da Ramadan, setelah puasa Ramadan adalah dilaksanakannya di bulan Allah, ya di bulan Muharram. Ini sesuatu yang sangat istimewa. Puasa sunnah tanggal 10 Muharram atau Asyura adalah puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan. Meskipun kita tahu banyak sekali puasa-puasa sunnah yang diajarkan di dalam Islam. Maka kita isi, kita laksanakan puasa di tanggal 10 bagi kita yang mampu. Bahkan dalam sebuah tarikh, dalam sebuah sejarah diceritakan ketika Rasulullah masuk Yasrib karena belum berganti nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Yasrib atau Madinah sekarang, beliau melihat, mendapati, karena Yasrib saat itu dihuni juga oleh orang-orang Yahudi. Baginda Rasul mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Berpuasa di tanggal 10 Muharram, di hari Asyura. Sampai-sampai Nabi bertanya kepada orang-orang Yahudi ini, kenapa kalian berpuasa di tanggal 10 Muharram ini? Orang Yahudi menjawab, tanggal 10 Muharram adalah hari yang mulia bagi kami. Karena dalam sejarah mencatat bahwa Nabi Musa alaihi salam diselamatkan dari kejaran Fir'aun yang saat itu Nabi Musa berlari masuk ke dalam lautan yang telah dibelah dengan mukjizat tongkatnya. Nabi Musa beserta orang-orang yang beriman kepadanya diselamatkan oleh Allah, dan sebaliknya Fir'aun bersama para pengikutnya ditenggelamkan oleh Allah pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Maka kami menghormati peristiwa itu dengan berpuasa. Lalu Nabi mengatakan, kalau engkau berpuasa maka aku lebih berhak, karena aku dengan Nabi Musa sejajar dalam tingkatannya, yakni sama-sama golongan Anbiya wal Mursalin. Maka Nabi berpuasa hanya untuk membedakan dengan orang-orang Yahudi. Nabi memerintahkan berpuasa qoblahu au ba'dahu, 2 hari. Sebelum tanggal 10 atau sesudah tanggal 10. Jadi berpuasa tanggal 9 atau disebut hari Tasu'a, tanggal 9, tanggal 10, atau tanggal 10 dan 11. Sebagian keterangan mengatakan kenapa 2 hari? Ada sebagian banyak mengatakan 3 hari. Kenapa 2 hari? Karena ketika Nabi puasa 2 hari, tanggal 9 dengan tanggal 10 atau tanggal 10 dengan tanggal 11, orang Yahudi tidak mau kalah. Tidak mau kalah karena awalnya dia hanya berpuasa di tanggal 10, maka akhirnya dia berpuasa 3 hari. Ketika orang Yahudi melihat baginda Rasul berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10, orang Yahudi ikut berpuasa. Bahkan orang Yahudi berpuasa 3 hari dengan tanggal 11, 9, 10, 11. Maka baginda Rasul dalam sebuah keterangan menyampaikan dalam hadisnya qoblahu au ba'dah. Jadi bahasanya pakai au, sebelum atau sesudah, berarti 2 hari.
sebelum tanggal 10 atau tanggal 10 dan tanggal 11. Anak-anakku sekalian dan juga para pendengar, yang mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita isi bagi kita yang mampu untuk melaksanakan puasa, ini puasa sunnah tapi sangat dianjurkan oleh baginda Rasul, berpuasa di tanggal 10, kalau kita lebih mampu 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10, yakni hari Tasu'a dan hari Asyura. Apa hikmah? Dalam sebuah keterangan dikatakan bahwa puasa di tanggal ini menghapus dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Masya Allah. Karena hidup kita sehari-hari, setiap waktu, tidak pernah lepas dari perbuatan dosa, tidak pernah lepas dari kesalahan. Maka sangatlah penting kita melaksanakan puasa untuk menebus, untuk menghapus kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan ini. Masya Allah, sangat maha kasih sayang Allah memberikan kita sebuah anugerah iman. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada baginda Rasul, maka kita laksanakan puasa bagi kita yang mampu melaksanakan di hari itu. Yang terakhir, yang kedua, meskipun banyak yang bisa kita lakukan pada pertemuan ini, 2 saja yang kita coba bisa lakukan. Amaliyah, amalan lain apa yang kita bisa lakukan selain puasa tadi. Dalam hadis yang lain baginda Rasul menyampaikan, man wasa'a ala iyalihi yauma Asyura wasa'allahu alaihi sa'ira sanati. Rawahu Tabrani wal Baihaqi wa ghairuhuma. Hadis ini menjelaskan, baginda Rasul menjelaskan kepada kita umatnya, barang siapa yang membuat kelapangan, yang memberikan kelapangan, memberikan kesenangan kepada keluarganya. Seorang suami memberikan rasa senang kepada istrinya, seorang ayah kepada anaknya, keluarganya. Di hari Asyura, Yaum Asyura, siapa yang memberikan kelapangan, memberikan rasa senang kepada keluarganya di hari Asyura, di tanggal 10 Muharram, khususnya di tanggal 10 Muharram. Kalau memang kita bisa dari tanggal 1 Muharram, apa balasannya? Wasa'allahu, Allah akan melapangkan, Allah akan meluaskan, memberikan senang kepada orang ini. Sa'irosanati, sepanjang tahun, 1 tahun ke depan, orang yang memberikan kelapangan ini, orang yang memberikan rasa senang ini, dia akan diberikan lapang, diberikan senang oleh Allah 1 tahun ke depan. Masya Allah. Kita sangat rasakan kesulitan yang terjadi saat ini. Masa pandemi saat ini, orang sudah banyak berteriak, sulit mencari rezeki, sulit usaha dan lain sebagainya. Ini salah satu penawaran yang begitu besar dari Allah yang disampaikan oleh baginda Rasul. Mari kita membuat kelapangan, buat rasa senang. Kalau misalkan kita mampu dengan materi, hari itu kita senangkan keluarga kita dengan materi. Kita membuat misalkan makan bersama dengan keluarga yang biasanya makan sehari-hari dengan telur ayam, hari itu kita daging ayam. Kalau biasa daging ayam, naik daging kambing dan seterusnya. Kalau hari itu kita mampu dalam materi, kita ajak misalkan jalan-jalan sebagai tadabbur alam dan lain sebagainya. Tetapi tentunya ini secara duniawi, secara materi. Yang lebih besar adalah bagaimana kita memberikan sebuah rasa senang hati
kelapangan hati kepada keluarga kita. Kalau hati sudah tenang, insya Allah hidup pun akan senang. Maka apa yang bisa kita lakukan untuk melapangkan hati? Ajak keluarga kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka momentum Hijriyah, momentum tahun baru Islam ini, marilah kita jadikan sebuah spirit semangat kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah tahu hari ini kita memperingati tahun baru Islam. Apakah tahun baru yang akan datang kita masih bisa memperingati itu? Maka penting untuk kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, nikmat sehat, nikmat panjang umur, kita gunakan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bangun spirit, kualitas takwa, kualitas iman, kualitas ibadah kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Anak-anakku sekalian, juga para pendengar yang baik, di akhir materi hari ini, Bapak menyampaikan sebuah doa. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita terima apa yang Allah sudah catat, Allah yang sudah berikan kepada kita. Seperti pandemi yang sekarang terjadi ini. Kita sering berdoa, selalu doa kita as'aluka. Kita minta, kita selalu ya Allah mohon, ya Allah mohon, ya Allah mohon. Mungkin untuk momentum hari ini, mari kita berdoa untuk sedikit berganti dari kita memohon, kita terima. Ya Allah, saya terima. Ya Allah, saya terima. Ya Allah, saya terima peristiwa yang terjadi hari ini, pandemi yang terjadi hari ini. Mudah-mudahan dengan pandemi yang terjadi hari ini meningkatkan kesadaran kami sebagai makhluk-Mu untuk lebih dekat kepada Engkau. Dengan apa? Dengan meningkatkan kualitas ibadah. Inilah yang bisa disampaikan pada momentum acara peringatan Tahun Baru Islam Yayasan Lembaga Islam Tiara Aksara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Barusan kita mendengarkan tausiah yang sangat berharga yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Siddiq, yang mana dalam kesimpulan tersebut kita tahu bahwa hijrah ialah momentum untuk membangun kekuatan Islam dan dakwah menjadi lebih siap, menjadi lebih nyaman. Sehingga jika dalam hidup ada sesuatu yang kurang, kita mau memperbaikinya, terkhusus bulan hijrah, bulan hijriah, bulan Muharram pada saat ini. Terlebih lagi, 10 Muharram ialah momentum yang sangat pas untuk kita membangun dakwah, juga untuk kita memperbaiki diri, karena di bulan 10 Muharram tersebut banyak sekali keajaiban yang telah Allah berikan kepada kita, dan ini menjadi catatan yang penting, karena dengan keajaiban tersebut Allah memberitahukan kepada hambanya bahwa Allah itu Maha Kasih dan Maha Penyayang. Juga kesimpulan selanjutnya ialah puasa Asyura itu kalian paling tidak mengerjakan karena sangat dianjurkan. Karena apa? Puasa Asyura ini bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu, dan dengan puasa Asyura tersebut kalian juga mengingat bagaimana akan kasihnya Allah, akan cintanya Allah kepada kita sekalian. Juga siapa yang mau melapangkan rezekinya di bulan Asyura, di bulan Muharram tanggal 10 terkhusus, lebih bagus lagi dari tanggal 1 kata Ustaz Siddiq tadi. Maka Allah itu akan melapangkan rezekinya dari hari itu juga sampai sepanjang tahun nanti. Nah, semoga kita orang yang termasuk dalam orang yang dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Untuk acara selanjutnya ialah penutup sekaligus doa, yang mana dengan berakhirnya doa nanti, maka berakhir pula lah acara yang terselenggara pada pagi hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kru yang terlibat dalam acara saat ini. Juga saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf yang seluas-luasnya jika acara ini belum maksimal, masih banyak kekurangan, dan kita tampung kritik saran dari hadirin sekalian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Siddiq, mohon berdoa. Baiklah, mari kita sama-sama memohon dengan penuh kekhusyuan kepada Allah. Namun sebelum doa ada yang tertinggal sedikit saja. Jadi bulan Muharram itu juga disebut Lebaran Yatim. Maka banyak sekali dari kita semua di setiap Muharram itu melaksanakan santunan yatim, dan biasa dilaksanakan juga pada tanggal 10 Muharram. Marilah sama-sama kita bahagiakan anak-anak yatim, saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzubillahi min hali ahli nar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma alhimna rushdana wa idna min syururi anfusina. Bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adadu kulli harfin wa kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharal dahirin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Iya.